Halo semua, balik lagi di channel Dewa Mat. Di video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Ini adalah lanjutan dari video-video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang turunan fungsi aljabar. Video sebelumnya lagi kita sudah bahas tentang limit fungsi aljabar. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang limit fungsi trigonometri. Buat playlist lengkapnya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Itu nanti ada playlist kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 SMA. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya. Limit fungsi trigonometri. Sama seperti di limit fungsi aljabar, kita selesaikan dengan substitusi. Jadi kita substitusi nilai X mendekatinya, kita substitusi ke dalam persamaannya. Itu nanti akan didapatkan dua kemungkinan hasil. Ada bentuk tentu dan juga ada bentuk tak tentu. Jika bentuk tentu itu nanti berarti hasil substitusi itu juga hasil limitnya. Namun jika bentuk tak tentu, ingat seperti yang kita sudah bahas di video tentang limit fungsi aljabar, bentuk tak tentu itu adalah yang hasilnya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi jika menemui bentuk tak tentu, kita memerlukan strategi. Strategi yang bisa kita gunakan dengan menggunakan penyederhanaan dengan identitas trigonometri atau juga dengan menggunakan rumus limit trigonometri. Jadi nanti harus ada yang dicoret. Nanti ada juga strategi yang ketiga, yaitu kita akan menggunakan de L'Hopital rule atau rumus L'Hopital. Itu nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya ya. Untuk di video kali ini kita akan bahas terlebih dahulu dua strategi yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan identitas trigonometri dan juga dengan menggunakan rumus limit trigonometri. So, agar lebih jelas, kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, limit X mendekati 90 derajat sin X plus cos X. Ini langsung kita substitusi. Sin 90 derajat itu 1 plus cos 90 derajat itu 0 ya. Berarti sama dengan 1 plus 0 sama dengan 1. Jadi nilai dari limit X mendekati 90 derajat sin X plus cos X sama dengan 1. Sangat sederhana ya, sangat mudah. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Limit X mendekati 45 derajat sin X plus cos X per tan X. Kita substitusi sama seperti yang soal yang pertama. Sin 45 derajat plus cos 45 derajat per tan 45 derajat. Sin 45 derajat itu setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Cos 45 derajat itu juga setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Dan tan 45 derajat itu 1. Maka akar 2 per 2 plus akar 2 per 2 per 1 sama dengan ini 2 akar 2 per 2 per 1 sama dengan akar 2. Duanya kita coret ya. Dan dibagi 1 itu sama saja. Jadi nilai dari limit X mendekati 45 derajat sin X plus cos X per tan X itu sama dengan akar 2. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Limit X mendekati 135 derajat cos 2X per cos X plus sin X. Kita coba substitusi. Cos 2X itu berarti cos 2 kali 135 derajat atau cos 270 derajat. Cos 270 derajat itu adalah 0. Jadi sama dengan cos 90 ya. Itu sama dengan 0 per cos 135 itu sama dengan min cos 45. Jadi min setengah akar 2.
Dan sin 135 itu sama dengan sin 45, jadi plus setengah akar 2. Jadi min setengah akar 2 plus setengah akar 2 sama dengan 0. Jadi 0 per 0. Sehingga ini adalah bentuk dari limit tak tentu. Sehingga kita perlu strategi dalam menyelesaikannya. Dalam hal ini kita gunakan identitas trigonometri. Kita tahu bahwa sin 2 theta ini tidak harus theta ya. Di sini bisa X, bisa A, bisa apa saja. Sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Lalu cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Atau juga sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta. Tan 2 theta sama dengan 2 tan theta per 1 min tan kuadrat theta. Bentuk-bentuk identitas ini itu teman-teman harus hafal ya, hafal di luar kepala. Karena ini tuh banyak sekali digunakan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan trigonometri. Tidak hanya di limit, nanti juga di turunan kita juga bisa menggunakan identitas-identitas ini. Kita cermati bentuk yang atas, cos 2x. Itu bentuknya sama dengan ini ya, cos 2 theta atau cos 2x. Kita ganti cos 2x-nya dengan menjadi cos kuadrat x min sin kuadrat x per cos x plus sin x. Ini kita ubah dengan bentuk seperti ini. Selanjutnya, kita cermati bentuk cos kuadrat x min sin kuadrat x. Ini sama dengan bentuk a kuadrat min b kuadrat ya. Jadi a-nya itu adalah cos x dan b-nya adalah sin x. Ingat dalam bentuk aljabar a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a plus b kali a min b. Jadi ini bentuk ini juga bisa kita ubah menjadi cos x plus sin x kali cos x min sin x. Lalu dibagi cos x plus sin x. Ingat, jika bentuk tak tentu itu harus ada yang kita hilangkan, harus ada yang kita coret. Di sini yang di pembilang ada bentuk cos x plus sin x. Di penyebut juga ada bentuk cos x plus sin x. Jadi ini bisa kita coret langsung. Kita dapatkan sama dengan cos x min sin x. Setelah kita dapatkan bentuk seperti ini, kita bisa substitusi. Kita ganti x-nya dengan 135 derajat. Sehingga cos 135 derajat dikurangi sin 135 derajat. Cos 135 derajat itu min setengah akar 2. Dan sin 135 derajat itu adalah setengah akar 2. Sehingga min akar 2 per 2 dikurangi akar 2 per 2. Sama dengan min akar 2. Jadi nilai dari limit x mendekati 135 derajat cos 2x per cos x plus sin x sama dengan min akar 2. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Limit x mendekati 90 derajat cos kuadrat x per 1 min sin x. Kita coba masukkan, kita ganti x-nya dengan 90 derajat. Cos kuadrat 90 derajat, cos 90 itu 0, sehingga 0 dikuadratkan juga akan sama dengan 0. Per 1 min sin 90, sin 90 itu 1, sehingga 1 min 1 sama dengan 0. Jadi jika kita langsung substitusi itu nanti hasilnya adalah 0 per 0. Sehingga kita perlu penyederhanaan. Kita gunakan identitas trigonometri lagi. Kita tahu bahwa sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Kotangan kuadrat alfa plus 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ini juga identitas yang penting yang teman-teman harus hafal dan kuasai. Lihat di sini ada bentuk cos kuadrat x. Di sini juga ada bentuk cos kuadrat alfa. Ini jika sin kuadrat alfanya kita pindahkan ke kanan, maka akan menjadi
cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Sama dengan 1 min sin kuadrat X. Di sini variabelnya diganti X ya. 1 min sin kuadrat X per 1 min sin X. Sama seperti contoh soal yang ketiga tadi, ini adalah bentuk A kuadrat min B kuadrat. Sehingga kita bisa ubah menjadi A plus B kali A min B. A-nya itu adalah 1 dan B-nya adalah sin X. Jadi sama dengan 1 min sin X kali 1 plus sin X per 1 min sin X. Ada dua unsur yang sama, kita bisa coret. Sehingga kita dapat bentuk 1 plus sin X. Setelah kita dapat bentuk seperti ini, langsung saja kita substitusi. Kita ganti X-nya dengan 90 derajat. Limit X mendekati 90 derajat, 1 plus sin X sama dengan 1 plus sin 90 derajat sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi nilai dari limit X mendekati 90 derajat cos kuadrat X per 1 min sin X sama dengan 2. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Limit X mendekati 0 sin 3X per tan X. Kita coba masukkan sin 3 kali 0, sin 0 sama dengan 0 per tan 0 juga 0. Jadi hasilnya adalah 0 per 0. Jadi ini adalah bentuk dari limit tak tentu. Gimana cara penyelesaiannya? Ini jika kita menggunakan identitas itu akan sulit ya. Jadi kita gunakan strategi yang kedua, yaitu kita gunakan rumus limit trigonometri. Ini adalah rumus-rumusnya. Teman-teman bisa hafal, bisa baca dan kuasai ya. Jadi ini misalkan di sini ada bentuk sin X per X sama dengan limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Jadi secara garis besar itu yang kita lihat adalah koefisien dari variabelnya. Jadi itu adalah hasilnya. Ini adalah, dan syaratnya itu limitnya itu X-nya mendekati 0 dan bentuknya biasanya itu sin atau tan atau sin per tan. Untuk contoh soal yang kelima ini kita pakai yang ini ya. Limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan limit X mendekati 0 tan AX per sin BX sama dengan A per B. Jadi kita tinggal lihat koefisien dari variabel masing-masingnya. Jadi itu nanti hasilnya adalah itu sendiri. Jadi dalam hal ini limit X mendekati 0 sin 3X per tan X sama dengan 3 per 1. Di sini 3, di sini 1 ya. 3 per 1 sama dengan 3. Jadi nilai dari limit X mendekati 0 sin 3X per tan X sama dengan 3. Kita lanjut contoh soal yang ke-6. Limit X mendekati 0, 1 min cos 2X per X tan 3X. Kita coba masukkan, kita ganti X-nya dengan 0. 1 min cos 2 kali 0. Cos 0. Cos 0 itu 1, maka 1 min 1 sama dengan 0. Lalu yang bawah 0 kali tan 3 kali 0, tan 0. Jadi 0 kali 0, 0. Sehingga jika kita substitusi, ini nanti hasilnya adalah bentuk limit tak tentu, 0 per 0. Sehingga kita perlu strategi. Nah, dalam soal yang ke-6 ini, di sini ada bentuk cos, sehingga kita tidak bisa langsung gunakan rumus limit trigonometri. Sehingga contoh soal yang ke-6 ini, kita gunakan dua strategi, kita gabungkan. Kita gunakan identitas, lalu kita gunakan rumus limit trigonometri. Seperti apa? Ingat, di slide sebelumnya ya, kita sudah tahu bahwa cos 2X itu sama dengan 1 min sin kuadrat, 1 min 2 sin kuadrat X. Sehingga 1 dikurangi, buka kurung, 1 min 2 sin kuadrat X. 1 dan 1-nya itu habis, sehingga minus dikali minus itu nanti akan kita dapatkan 2 sin kuadrat X. Jadi jika belum jelas, kalian bisa lihat lagi ya identitas yang kita bahas di slide sebelumnya.
2 sin kuadrat X. Lalu yang penyebut itu tetap sama, X tan 3X. Nah, bentuk seperti ini kita sudah bisa gunakan rumus limit trigonometri. Karena di sini sudah ada bentuk sin per tan. Sama dengan 2/3. Kenapa bisa 2/3? Kita coba berpikir di otak ya. Jadi kita tidak perlu tuliskan di sini. 2 sin kuadrat itu bisa kita ubah menjadi sin X kali sin X. Jadi 2 kali sin X kali sin X per X tan 3X. Bentuk yang pertama itu kita sin X per X. Seperti ini. Sin X per X sama dengan 1. Sehingga 2 kali 1. Lalu sin X yang kedua sin X per tan 3X. Bentuk seperti ini jadi A per B atau 1/3. Sehingga 2 dikali 1 dikali 1/3 sama dengan 2/3. Jadi seperti itu ya. Jadi nilai dari limit X mendekati 0, 1 min cos 2X per X tan 3X sama dengan 2/3. So, sampai sini aja untuk video kali ini. Semoga kalian bisa paham ya, bisa ngerti. Jika ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar. Support channel ini dengan like, share, dan subscribe jika pembelajaran di sini itu terasa bermanfaat. Ini ada latihan soal ya, bisa kalian gunakan sebagai kalau lagi gabut kalian bisa kerjakan soal-soal ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.